Planet kita seperti bawang bombay, dengan banyak lapisan berbeda. Saat ini, kamu sedang menembus kerak bumi. Ini seperti cangkang telur rebus, tipis dan keras, dan juga kurang dari 1% ukuran bumi. Di kedalaman 0,6 meter, kamu bertemu dengan hewan penggali. Tikus mondok dapat membuat terowongan lebih dari 18 meter per hari. Hampir 3 meter ke bawah, kamu akan terkejut. Apa itu cacing tanah? Panjangnya 90 cm. Kamu bergerak melewati 7 meter di bawah tanah. Jadi, kamu tidak akan melihat akar tanaman hutan tropis lagi. Kamu terbawa suasana, dan di kedalaman 12 meter, kamu hampir menabrak buaya Nil. Reptil ini menggali liang terdalam di antara semua hewan. Kamu melihat pertanian perkotaan bawah tanah, 33 meter di bawah permukaan, mereka menanam sayuran dan tanaman herba di sana. Di kedalaman 122 meter, kamu masih menemukan akar pohon, tapi itu akar terdalam yang diketahui. Akar itu milik pohon ara liar yang tumbuh di Afrika Selatan. Hampir 155 meter di bawah tanah, kamu akan menemukan kamar hotel. Itu salah Silver Mine, hotel terdalam di dunia yang dibangun di bekas tambang perak. Di kedalaman 286 meter, kamu melihat terowongan jalan raya. Itulah terowongan Eiksund di Norwegia dan melintas di bawah laut. Sumur Woodingdean di Inggris adalah sumur tradisional terdalam di dunia. Itu dibangun untuk menyediakan air bagi rumah sosial. Di kedalaman 1006 meter, tekanannya mencapai 330 atmosfer. Itu seperti 4 gajah bertumpuk di kepalamu atau 2 panda yang menyeimbangkan diri di ibu jarimu. Kamu melihat cacing kecil hidup di tambang emas saat kamu berada lebih dari 1220 meter di bawah tanah. Pada tahun 2020 ini, konser terdalam di dunia berlangsung di kedalaman 1890 meter. The Soft Bottom Boys tampil di tambang Fales Creighton di Kanada. Kamu bergerak lebih dalam dan melihat tambang emas Homestay hampir 1520 meter di bawah permukaan. Sebelum ditutup pada tahun 2002, dahulu ini adalah tambang emas terdalam dan terbesar di Amerika Utara. Pada tahun 1965, ilmuwan berhasil mendeteksi dan menghitung partikel subatom kecil dari matahari. Itu terjadi di laboratorium yang ada di dalam tambang. Sedikit saja lebih dalam, suhunya menjadi sangat dingin. Itu ibun abadi, lapisan tanah beku permanen yang tebal dan tidak menghangat, bahkan di musim panas. Ini sebagian besar terjadi di daerah kutub. Yang paling tebal ada di Siberia Utara. Sekitar 1980 meter di bawah permukaan, kamu masih bertemu dengan beberapa makhluk hidup. Itu adalah springtail, serangga kecil tanpa mata, yang hidup di gua Krubera yang sangat dalam di negara Georgia. Di kedalaman hampir 2190 meter, kamu mencapai dasar gua Voronya di Georgia. Itulah gua terdalam di dunia yang telah diketahui. Jika pernah berada di tambang Creighton di Kanada pada bulan Mei 2005, kamu pasti pernah mendengar siaran radio yang paling dalam. Itu terjadi di kedalaman hampir 152 meter, lebih dalam daripada gua Voronya. Lift poros tunggal terdalam di planet ini mencapai 3110 meter di bawah tanah. Hewan multiseluler terdalam yang telah diketahui hidup di kedalaman 3600 meter di tambang Tautona di Afrika Selatan. Itu adalah cacing kecil, tapi sangat kuat dan dapat mengatasi suhu ekstrem dan dehidrasi. ...6,5 km di bawah tanah adalah kedalaman rata-rata kerak samudra. Itu bagian dari kerak bumi yang terletak di bawah samudra, jauh lebih tipis daripada kerak benua. Di kedalaman yang sama, di Tiongkok Timur Laut, kamu bertemu dengan mikroba terdalam yang telah diketahui. Kamu akan melihat bagian bawah lubang buatan terdalam saat kamu turun ke kedalaman 3660 meter di bawah permukaan. Lubang bor super dalam kola hanya berdiameter 23 cm, tapi tekanan di dasarnya sama dengan 4000 atmosfer, seperti 54 gajah bertumpukan di kepalamu. Lebih dari 14 km di bawah permukaan, kamu akan berada di genangan batu cair yang sangat panas.
Itu adalah ruang magma supervulkan Yellowstone di bawah Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat. Kamu menggali lebih dalam. Jika terus seperti itu, kamu mungkin akan segera menembus kerak bumi. Kerak samudra biasanya memiliki lebar 5-10 km, sedangkan kerak benua bisa mencapai 45 km di beberapa tempat. Tapi meski kerak samudra lebih tipis, ia jauh lebih padat. Itu sebabnya ia mengapung lebih rendah di mantel daripada di kerak benua. Bagian paling tebal dari kerak bumi terletak di bawah pegunungan. Akar gunung tidak sepadat pegunungan itu sendiri. Jika kamu meletakkan bahan pembuatnya di atas air, itu akan mengapung seperti gunung es. Semakin dalam kamu pergi, semakin panas keraknya. Di batas mantel, suhunya bisa mencapai 400 derajat Celcius. Kebanyakan oven batu pizza hanya bisa memanaskan hingga 260 derajat Celcius. Namun, kerak bumi adalah bagian terdingin di planet ini. Di kedalaman sekitar 29 km, kamu mencapai batas antara kerak bumi dan mantel atas bumi. Mencengangkannya, di sana tekanannya mencapai 10.000 atmosfer, itu seperti lebih dari 130 gajah yang menyeimbangkan diri di kepalamu. Mantel adalah lapisan batuan panas yang membentuk 2/3 dari seluruh massa bumi dan 84% dari volume bumi. Tebalnya 2.900 km dan merupakan campuran besi, silikon, magnesium, oksigen, dan Play-Doh. Yang terakhir bukan sih. Batuan yang lebih dekat ke bagian dalam mantel bertekstur semi padat seperti permen karamel. Hal paling menarik yang kamu lihat saat pergi melewati lapisan ini adalah berlian. Ahli geologi sebenarnya percaya bahwa semua berlian yang kita tambang hari ini terbentuk di dalam mantel. Lalu, sekitar 1 miliar tahun yang lalu, berlian dibawa ke permukaan oleh letusan gunung berapi. Bagian atas mantel bersama dengan kerak bumi pecah menjadi potongan-potongan besar dan menyerupai kepingan teka-teki raksasa. Potongan-potongan ini, yang dikenal sebagai lempeng tektonik, bergeser dengan kecepatan 2,5 cm hingga 5 cm per tahun. Saat bergerak melewati mantel atas, kamu merasakan suhu mulai naik, dari 480 derajat Celcius hingga 870 derajat Celcius. Semakin dalam kamu pergi, semakin banyak keringatmu. Di dekat batas inti, suhunya sudah lebih dari 3.870 derajat Celcius. Tekanan mantel yang lebih rendah mencapai 240.000 atmosfer. Itu seperti 3.280 gajah yang membentuk menara di kepalamu. Di kedalaman sekitar 2.900 km, kamu melintasi batas antara mantel dan inti terluar. Lapisan ini memanas hingga 4.980 derajat Celcius, sebagian besar karena peluruhan radioaktif uranium dan thorium. Suhu seperti itu cukup tinggi untuk menjaga inti luar tetap cair. Meski tekanannya hampir 2 juta atmosfer, itu tetap belum cukup kuat untuk membuat besi menjadi padat kembali. Tebal inti luar adalah 2.400 km dan sebagian besar terbuat dari besi dan nikel dalam bentuk cair. Cairan ini berputar dalam arus turbulen yang masif dan menghasilkan medan magnet. Radiasinya sampai keluar angkasa sejauh 1,3 juta kilometer dan melindungi planet kita dari angin matahari. Di inti terluar, medan magnet bumi 50 kali lebih kuat daripada di permukaan. Kamu berada lebih dari 4.830 km di bawah tanah sekarang. Selamat, kamu telah mencapai pusat planet kita. Inti dalamnya, itu berupa bola logam padat berdiameter 2.400 km. Itu sekitar 3/4 diameter bulan. Inti dalam sangatlah padat dan berputar lebih cepat daripada bagian lain dari planet ini. Di sana, hampir sama panasnya seperti di permukaan matahari. Menurut ilmuwan, 99% dari semua emas dan platina bumi dapat ditemukan di inti dalam.